ahlan wa sahlan sahra rajaban wa sya'bana wa ramadan man akramaha akramallah al-fatakriman fa akrimu rajabah yakrimukumullahu azza wa jalla. Selamat datang bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Siapa yang memuliakannya, Allah akan memuliakannya 1000 kemuliaan. Muliakanlah bulan Rajab, pasti Allah yang maha besar memuliakan dirimu. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa balighna Ramadan wa arina nabiyya Muhammadin waghfir lana warhamna wa tub alaina. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Isra wal Mi'raj fi Rajabah sholatan tubarikuna biha ibadatana wa salihana wa rizqana wa ala alihi wa sahbihi biqadarin fadlillah. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab, Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Perlihatkanlah kami akan Nabi Muhammad. Ampunilah kami, kasih sayangi kami, dan terimalah taubat kami. Ya Allah, berilah salawat dan salam kepada penghulu Nabi Muhammad yang Isra dan Mi'raj di bulan Rajab. Suatu salawat yang memberkahi kami dengannya, ibadah-ibadah kami dan kesolehan kami, serta rezeki kami. Salawat juga untuk keluarganya dan sahabatnya sebanyak jumlah karunia Allah. Man parohaan mukminin kurbatan fi syahri Rajab atahullahu fil firdausi qasra fa'absiru Rajabah yubarikukumullahu azza wa jalla. Siapa yang menolong orang mukmin dari kesusahan pada bulan Rajab, Allah pasti memberinya istana di surga Firdaus. Bergembiralah dengan bulan Rajab, Allah yang maha besar memberkahimu. Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'bana wa balik
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Hasan As-Sajili fi kitabihi Risalatul Amin wa Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam fi kitabihi Halul Rumus wa ma Fathul Qunut insyaallah wa nafa'ana bihima wa ulumi bihima insyaallah fid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abu Hasan As-Sajili wa Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya untuk kita. Semoga Allah selalu bersamakan kita dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia, di akhir kematian kita, di barzah kita dan akhirat kita. Semoga Allah meluaskan rezeki untuk kita, anak-anak kita, keluarga kita, handai tolan kita, tetangga-tetangga kita. Semoga Allah memberikan anugerah karunia-karunia yang banyak untuk kita, tanpa ditimpakan kepada kita ujian dan bala bencana. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-musannif rahimahullah, berkata Syekh Abu Hasan As-Sajili fi kitabihi wa qala i'lam anna afatil uzlati fil awamil qasidina ilallahi ta'ala ala sabilil ma'rifati wal istiqomati bisulukil ilmi ilallahi ta'ala arba. Ketahuilah, kata beliau, 4 perkara di mana orang-orang yang berujlah, orang-orang yang minggu kemarin ujlah ditafsirkan dalam arti sederhana, banyak berwirid di kalangan orang-orang awam, artinya mengasingkan diri sebentar waktu membaca wirid, membaca Al-Quran, mungkin membaca salawat, duduk beristilah jar kita di waktu-waktu tertentu. Maka orang-orang yang tersebut dikatakan juga orang yang mencari ala sabilil ma'rifah, mencari jalan mengenal Allah lebih dalam, wal istiqomah, supaya tetap pendiriannya di dalam agamanya, bisulukil ilmi, dalam jalan memahami ilmu terhadapnya. 4 perkara, ya 4 perkara itu didapatnya sekaligus juga menjadi rintangan baginya. Al-afat itu adalah rintangan, artinya dia muncul tanpa sadar di dalam batin seseorang, tapi itu juga sebenarnya adalah bukan kenikmatan, tapi bisa dikatakan kenikmatan, tapi kenikmatan yang menipu. Kalau istilah saya Abdul Qadir Jalani, berhati-hatilah terhadap kenikmatan yang diberikan Allah tapi dia menipu sebenarnya. Menipu apa? Melalaikan kita, sehingga kita menjadi tetap saja di kelompok orang awam, tidak naik-naik gitu kan. Yang pertama adalah ta'allakan nafsu bil asbab. Ta'allakan nafsu bil asbab itu ialah terikatnya diri kita, ini orang awam kebanyakannya, dengan sebab-sebab. Misal karena kita berwirid banyak, mungkin wirid apakah, lalu hidup kita makmur, nyaman, lalu kita berkata, gara-gara aku berwirid maka hidupku jadi makmur. Karena aku berdoa rezeki, maka rezekiku banyak. Bagus kan? Bagus. Tapi itu melalaikan kamu lupa. Bukan sebab kamu berwirid, bukan sebab kamu berdoa atau beramal soleh, kamu mendapat kemakmuran. Itu harus kamu yakini kembali kepada makna ilmumu, bahwa semata-mata kemakmuran itu ada, rezeki yang baik itu ada karena kehendak Allah, karena karunia Allah aja wajalana. Biasanya kan kayak itu kalau kita sudah bacaan, atau kita melihat orang wasidin makmur bana, sidin nyaman bana, wasidin ada amalannya gitu. Itu ngadanya terikat dengan sebab-sebabnya apa? Sebabnya amalan.
Harusnya sebabnya apa? Harusnya sebabnya itu yang pertama aja yang ada. Sebabnya semata-mata Allah. Nah itu orang kurang berilmu lawan dengan berilmu, iyalah. Orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu, jauh banget tuh bedanya. Uyu-uyu amalan tapi tak akui diri sendiri karena sebab diri sendiri lalu menjadi sukses, padahal bukan semata-mata. Kalaupun itu terjadi memang kita beramalan, memang kita membaca wirid-wirid, memang kita sering berdoa dengan Allah, mungkin sering sembahyang tahajud, kita mengaji Al-Quran apa dan sebagainya, tapi jangan lupa tapi akhirnya memang begitu, seolah-olah ya memang karena itu. Ujar guru kemarin, bila sholat duha rajin maka perejekian. Ya soalnya perejekian ini, jadi memang sembahyang duha itu dasar menimbulkan rezeki, padahal bukan sembahyang duha itu yang memberi rezeki, itu adalah Allah aja. Allah hendak, buktinya banyak kayak orang kada ada amalan, kada ada apa, rezekinya nyaman. Banyak kayak orang bahkan beriman aja kepada Allah, Allah makmurkan orang itu, ya kah? Allah beri kemakmuran orang itu. Di barat, di Eropa, orang-orang kafir, ya lah, makmur bana, nyaman bana hidupnya, ya lah. Nah ini bedanya ilmu. Orang berilmu dia tidak terikat dengan paham itu, sebab itu, tapi dia tetap melakukan. Nang salah tuh lagi mbah mendengar ini dasar lain jodoh ilmu lah. Muka itu aku jar kada bisa beramalan lagi jar. Iya, ini salah lagi memahami. Nah, hal-hal sepele dalam hati kita. Nah, yang kedua, warukunul qalbi ilal jihatil maksusati fil iktisab. Tegaknya hati ila jihatil ilal maksusati fil iktisab. Aneh, selalu berpikiran timbulnya di dalam hati bahwa misalnya rezeki itu diperoleh karena dicari. Paham nggak Pian? Itu terus dipikirkan. Atau bahasa kita, bahasa hari-hari, nang kayak apa duit hendak datang, lebih isi duit nang kada becari jar. Orang becari hidup tuh bujur, nasihat tuh bujur aja, benar aja nasihat tuh. Tapi yang jadi masalah, jadi tegak di hati dia, jadi keyakinan di hati, seolah-olah rezeki itu, duit itu harus dicari. Padahal kenapa jadi itu? Ya betul, tapi sisi dalam hakikat itu salah. Kenapa? Hakikatnya adalah rezeki itu bukan dicari, rezeki itu diberi oleh Allah aja wajalla. Bukan dicari. Tapi dalam hari-harinya kita mamalkan mencari duit kita. Memang mencari duit. Ya ada yang membeca, ada yang mau ojek, ada yang mau unjun, ada yang apa lagi? Bekerja, ada yang rumah, ada yang kerja di kantoran, ada jadi pegawai, ada jadi apa. Itu memang formalitasnya. Namun semua itu dihilangkan. Makna yang sebenarnya harus ditauhid kita, yang memberi rezeki itu Allah, tidak mesti harus dicari. Karena dicari pun ada. Itu penekanannya. Itulah orang beriman, bertakwa dalam syariat agama kita. Sebenarnya seperti itu. Cuma kalau langsung dilajarkan yang ini ribut, orang bisa tidak bekerja lagi di kalangan orang, iyalah. Nah, tapi kebiasaan itu yang timbul. Aku bihimat pengmenahan diri, jadi aku melihat sehat terus awak, aku puasa pang. Ya kak, jadi aku tidak sakit-sakit, aku sehat terus. Ya kalau si tuh tidak puasa pangnya. Nah, lalu menggambarkan kalau tidak puasa berpenyakit, kalau berpuasa tidak berpenyakit. Bukan itu, bukan. Allah aja wajalla. Itu hanya jalan aja, puasa itu hanya jalan. Mencari duit itu hanya jalan aja. Salah satu jalan menuju Roma. Enggak, itu gurulah ada juga kira jalan menuju surga tuh.
Ada di macam-macam jalan menuju surga yang mana ujar guru aku neng leuy tahu apa leuy neng tahu tuh di jalan agama aja neng lain kok udah tahu. Mau nikah nak cari serangan. Ya kan? Nah, berapa dah? 2 lah. Nah, 3. Nah, ini bahaya juga. Iktifa'ul aqli bima yahsulu lahu minal iktirab. Keadaan akal, mencukupkan akal, kepuasan akal bima yahsulu lahu minal iktirab, bahwa dekat dengan Allah itu karena kecerdasan, karena kepandaian memahami. Maksudnya ada perasaan di hati tak akal aku ya, sehingga aku ini selama ini lebih dekat dari orang lain kepada Allah. Nah, karena biasanya orang beribadah tuh banyak. Cobalah bulan puasa telah. Nah, bulan puasa kenapa dicontohkan bulan puasa? Bulan puasa itu rata-rata kita lebih banyak beramal daripada bulan lain. Iyalah. Kenapa? Tarawih aja berapa rakaat? 20 rakaat kita. Iyalah tambah witir. Iyalah. Jadi seharian pulang siang. Iyalah puasa. Lalu perasaan timbul dari rasa beribadah. Nah, itu manusiawi, rasa beribadah tuh. Belakangan bertambah lagi rasa banyak beribadah, rasa puas hati. Kenapa apa wajar aja puas beribadat, kau beribadah manusiawi. Nah, timbul akhirnya akal, bujur ya akalnya. Kayak inilah orang dekat dengan Allah tuh lah cari ya kelak. Jadi beragama semua akal juga harus ada. Akalnya apa? Melaksanakan amal-amal soleh itu ujur-ujur bila dilaksanakan nyaman hati, tenang hati. Nah, perasaan itu iyalah hati-hati yang menenangkanmu, yang mendekatkan dirimu kepada Allah. Bukan itu lain, itu alat aja, itu jalan aja. Nah, iya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, 3 nih ujar saya Abu Hasan asalnya pengalaman Sidin tahu, Sidin masalah rohani kan. Nah, kerohanian yang mau dibeberakan banyak dalil-dalilnya tuh kada cukup waktu sebutin lah. Ini kada pakai dalil, kita langsung kesimpulannya aja. Kecuali anak jadi guru hanya mencari dalil supaya kalau orang bertanya kau jawab itu benar ya kalau. Kalau orang bertanya, kalau tidak ada orang bertanya tetap pakai. Yang penting kita mengamalkan, memahami sedikit demi sedikit mengamalkan. Nah, yang keempat, wa qataratul adui bil amani sadati anil murad. Qatar musuh, timbulnya perasaan-perasaan dari setan nih, amani, rasa aman nyaman, anil murad, dari yang dikehendaki. Maksudnya menahan diri. Orang bawir itu kan kadang menahan diri nih, bacaan, duduk, banyak kan yang ditahannya. Misalnya menahan diri aturan atau menuntut ilmu sama kan, aturan menuntut ilmu ini padahal malam minggu ini rame di Idutamol nih, tapi aku tahani diri. Ternyata aku jadi apa nih, rasa nyaman, rasa lega kok. Kenyamanan lega ini nah karena aku menahan diri, karena aku amalan. Itu terus menerus bisikan tuh sering ada terjadi. Siapa gawian itu? Setan tuh merasuki perasaan kita. Jadi setan tuh kalau tidak bisa lagi dia menggoda kita, akhirnya dipuji-pujinya kita. dipuji-pujinya. Iyalah. Wah, hebat cuy, kamu dasar kanak-kanak. Kayak kita juga bilang mengujuk kekanakan ya lah. Kita puji-puji kekanakan tuh akhirnya terlampas kekanakan tuh ya lah. Nah, ini 4 perkara ini. Jadi 4 perkara ini yang harus kita pahami. Kembalikan semua itu kepada Allah aja Jalla. Oh ya, watakulu, engkau harus mengatakan pada dirimu, Masya Allah, semua yang ada terjadi ini
Masya Allah, kehendak Allah. Nah ini ngatakan mana nih ilmu nih lah. Nah subhanallah, kesimpulannya, jawabannya, segala apa yang timbul di dalam hati ucapkan Masya Allah. Artinya semua ini kehendak Allah, semua ini karena Allah. Masya Allah wa minallah. Atau yang 4 kemarin, Masya Allah, Bismillahi wa billahi wa minallahi wa ilallah. Bismillahi dengan menyebut nama Allah, wa billahi bersama Allah, wa minallahi dari Allah semua ini, wa ilallah dan kembali kepada Allah. Tidak ada istilah jalan, tidak ada istilah tarekat atau duduk berwirid kededa. Meskipun kita menggawi mengerjakan, semua ini adalah memang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mengambil hikmah kita di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan sahra rajaban wa sya'bana wa ramadan. Man akramaha akramallah al-fatakriman fa'akrimu rajabah yakrimukumullahu azza wa jalla. Selamat datang bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Siapa yang memuliakannya, Allah akan memuliakannya 1000 kemuliaan. Muliakanlah bulan Rajab, pasti Allah yang maha besar memuliakan dirimu. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa balikna Ramadan wa arina nabiyya Muhammadin waghfir lana warhamna wa tub alaina. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadinil Isra wal Mi'raj fi Rajabah sholatan tubarikuna biha ibadatana wa salihana wa rizqa